terpengaruh oleh suhu dan kelembaban. Nah, jadi harus bebas dari inkompatibilitas. Inkompatibilitas itu artinya tidak tercampur. Jadi artinya selama pemakaian atau selama penyimpanan harus semua tercampur, gitu ya. Lunak, harus halus dan homogen. Mudah dipakai, dasar salapnya cocok dan dapat terdistribusi merata di bagian kulit yang membutuhkan. Yang keempat, homogen. Nah, nanti kalau kita praktek semsol itu kalau kalian kan praktek setik dasar hanya membuat nih besok ya, kalian membuat gargarisma, habis itu kalian membuat obat minum, itu nggak diuji. Nah, tapi kalau nanti namanya praktek semsol, teknologi sediaan semi solid dan liquid, itu setelah dibuat diuji. Salah satunya adalah uji homogenitas. Nah, jadi obat-obat yang ada di pasaran itu sebelum dijual itu harus melalui proses pengujian. Salah satunya uji homogenitas. Ya. Jadi salep yang kita bikin homogen nggak? Jika salep dioleskan pada sekeping kaca, biasanya kita pakai kaca objek atau kaca mikroskop. Nah, itu harus menunjukkan susunan yang homogen. Nah, dalam penandaan harus tertera untuk obat luar. Lalu berikutnya menurut Farmakope Indonesia, pertama Farmakope Indonesia edisi 4, ya, baik 4, 5, dan 6, dasar salep itu dibagi menjadi 4 nih, 4 kelompok besar. Ya, jadi dia menentukan dia mau jadi salep, dia mau jadi krim, atau dia mau jadi pasta, atau mau jadi gel. Nah, itu tergantung dari basis salepnya. Makanya kadang-kadang, coba kalian sebutkan ada satu merek dagang yang dia memiliki beberapa bentuk sediaan setengah padat. Ada nggak di pasaran? Kloderma. Kloderma bentuknya apa aja? Gel, oin, sama krim. Oin sama krim, ya betul. Jadi ada yang berbentuk salep, ada yang berbentuk krim. Kenapa kira-kira satu nama dagang sampai membuat misalkan lebih dari satu bentuk sediaan, padahal sama-sama setengah padat? Kira-kira ada yang tahu nggak tujuannya apa? Kenapa dia buat kayak garamisin juga ada ya, garamisin salep kulit, terus lagi ya. Nah, itu kenapa sampai membuat bentuk sediaannya lebih dari satu? Padahal dia merek dagangnya sama, pabriknya sama. Tujuannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, sambil menunggu ya jawabannya. Apa sih kira-kira yang menyebabkan sampai kalau dia bentuknya beda, misalkan garamisin salep mata, garamisin salep kulit, jelas beda. Tapi sama-sama dipakai di kulit, kenapa harus sampai bikin dua gitu? Alasannya apa tuh pabriknya gitu ya? Oke, entar sambil tunggu jawaban temannya. Oke, kita lihat yang pertama dasar salepnya namanya hidrokarbon. Hidrokarbon itu dikenal sebagai dasar salep yang berlemak. Artinya ketika dipakai di kulit dia rasanya berlemak gitu ya. Biasanya contohnya vaselin putih ya, vaselin album, vaselin flavum, ada sera, parafin. Nah, ini contoh dasar salep hidrokarbon. Ya, ciri-ciri utamanya adalah sukar dicuci. Ya, jadi harus dicucinya pakai sabun. Yang kedua adalah dasar salep serap. Ya, dasar salep serap, jadi kemampuan dia menyerap air lebih tinggi daripada dasar salep hidrokarbon. Kalau dasar salep serap ini dia belum bisa ditentukan mau jadi bentuk apa, karena dia punya dua kelompok, ya, yaitu kelompok MA dan AM. Nah, dia kelompok pertama terdiri atas campuran yang terdiri dari air dan minyak, tapi AM, air dalam minyak lebih banyak, jadi dia salep. Tapi kalau dia tipe MA, minyak di dalam airnya lebih banyak, jadinya dia krim. Ya, jadi kalau dasar salep serap, tergantung dia tipenya apa. Ya, dasar salep serap itu contohnya ada Adepslane, ada Unguentum simplex. Ya, Unguentum simplex adalah campuran antara Ceraflava dan Oleum sesame. Ya, Unguentum simplex. Hati-hati dengan ya di semester 4 tuh mau bikin salep kulit tapi basisnya Oculentum simplex ya. Sepintas mirip, tapi Oculentum itu salep mata gitu ya. Jadi hati-hati memilih basis. Nah, itu dasar salep serap. Jadi kemampuan dia menyerap air jauh lebih tinggi. Yang ketiga dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Nah, ini pasti jadinya krim.
ya. Itu berarti dia tipe MA, airnya lebih banyak ya. Contohnya ada vanishing cream ya, seperti itu. Nah, ini dapat diencerkan dengan air, mudah menyerap cairan karena dia sifatnya hidrofilik atau bisa bercampur dengan air. Ya. Oke, yang keempat adalah dasar salep yang larut dalam air. Ya. Disebut dasar salep yang tidak berlemak. Ini nanti kalau membuat sediaan setengah padat dengan dasar salepnya larut dalam air, dia akan menjadi gel. Sini, gelones atau gel atau jelly. Ya, biasanya contohnya adalah PEG, polyethylene glycol. Hati-hati ya, ada polyethylene glycol, ada propylene glycol. Namanya aja beda, ya pasti dia nggak sama, gitu ya. Nah, ini dasar salepnya yang 4. Oke, jadi kira-kira kan kalau pakai dasar salep larut di air jadinya gel. Kalau dasar salepnya dapat dicuci dengan air jadinya krim. Kalau dasar salep hidrokarbon jadinya salep, jadinya berminyak. Kalau dasar salep serat tergantung tipenya. Nah, sekarang kenapa Cloderma sampai membuat bentuk krim sama membuat bentuk salep? Kira-kira alasannya apa? Balik lagi ke yang tadi. Kira-kira lebih nyaman yang berbasis air atau berbasis minyak? Kalau yang basisnya air gampang hilang Bu kalau kena air. Ya, kalau nyaman, nyamanan yang air karena nggak berminyak, tapi dia mudah hilang seperti itu ya. Jadi kalau dari sisi kenyamanan, air basisnya krim lebih nyaman, basisnya gel lebih nyaman lagi. Nah, tapi tadi kan kita kalau yang namanya sakit pasti dia ada yang berdasarkan kenyamanan, ada yang penting obat, yang penting saya cepat sembuh. Nah, kalau pakai salep itu kalau kena air pun tidak mudah hilang gitu. Jadi kenapa satu nama dagang bisa dibuat lebih dari satu bentuk sediaan? Ada beberapa alasan. Yang pertama kenyamanan, yang kedua tergantung dia obatnya mau bekerjanya di mana. Karena basis hidrokarbon dengan basis krim itu akan berbeda, gitu. Itu alasannya ya. Oke, berikutnya penggolongan salep ya. Kalau tadi dasar salep, kalau ini salepnya. Ya, penggolongan salep itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menurut bentuk, menurut konsistensinya. Ya, ada umuenta. Umuenta itu salep, nama lainnya atau yang berminyak. Ada krim, ya, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. Ada pasta, ya. Pasta itu ciri-cirinya adalah zat aktifnya minimal 50%. Ya, zat aktif yang berbentuk padat. Nih. Jadi kalau kebayang kalau kita bikin salep bahan obatnya cuma sedikit, basisnya banyak. Tapi kalau pasta perbandingan antara zat padat dengan basisnya minimal 50%. Ada yang lebih gitu ya. Oke, ini yang nomor 5 dulu nih, gelones, spume atau jelly. Nah, ini gel. Ya, basisnya itu dapat larut dalam air. Nah, contohnya bisa tadi polyethylene glycol, bisa juga amilum. Nah, sebaiknya penyimpanan gel itu di suhu dingin atau suhu kulkas supaya bentuknya sedikit padat. Nah, yang ini yang mungkin sudah tidak ada lagi di pasaran, ya namanya serata. Serata adalah nanti kalau dari SMK masih ingat ya. Tapi kalau SMK-nya udah lama lupa karena ini pelajaran kelas 10. Serata itu sediaan setengah padat yang basisnya itu lilin, sera, keras jadinya ya. Lilinnya tinggi sehingga konsistensinya lebih keras gitu. Ini menurut bentuk. Oke, kalau menurut sifat farmakologi ya atau terapetiknya atau kerjanya di mana? Ini ada 3, ada salep epidermis, ada salep endodermis, ada salep diadermis. Ini yang perbedaannya adalah bekerjanya di mana. Ya, nanti ada gambar penampang kulit ya. Jadi kalau salep epidermis ya berarti kerjanya di kulit epidermis saja gitu ya. Salep endodermis, salep diadermis. Nah, makanya kosmetik yang mengandung merkuri itu kenapa bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, padahal pakainya di kulit doang. Ya di kulit nggak diminum. Nah, itu karena meskipun dia dipakainya topikal, tapi ada yang masuk ke dalam lapisan kulit terdalam, gitu ya. Yang ketiga, menurut dasar salepnya ada hidrofobik, ada hidrofilik. Kok 2 Bu? Yang tadi 4. Kalau yang 4 tadi dasar salep menurut farmakope, ya. Kalau ini menurut dasar salepnya ada yang hidrofobik, hidro air, fobik itu takut ya, takut sama air atau nggak suka sama air, dia sukanya sama minyak. Ya, jadilah dia salep. Kalau hidrofilik, hidro itu air,
Filik itu suka, jadi dia suka sama air. Jadilah dia krim, gel, seperti itu. Ya, ini contoh dasar salep yang ada di buku standar. Ya, dasar salep senyawa hidrokarbon, serap, yang sesuai dengan farmakope. Oke, berikutnya faktor. Nah, tadi sudah dibahas ya. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dasar salep. Ya, jadi kenapa harus dibuat salep? Kenapa nggak dibuat gel yang jauh lebih nyaman, gitu ya? Yang pertama kita lihat laju pelepasannya. Dia mau ngobatinnya di mana? Seperti itu. Yang kedua peningkatan absorpsi bahan obat, ya, peningkatan penyerapannya, ya. Yang namanya pasien sakit pasti dia maunya sembuh lebih cepat, gitu. Yang ketiga kemampuan melindungi lembab dari kulit. Yang keempat stabilitas obatnya jangan lupa diperhatikan, ya, karena yang bekerja adalah tetap zat aktifnya. Yang kelima, interaksi yang terjadi antara zat aktif dengan basis. Nah, ini dengan dasar pemilihan inilah makanya dibuatlah bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Oke. Lalu berikutnya, ini kita lihat sekilas ya. Pelepasan obat dari salep, ya. Sebenarnya dia lebih cepat lepas dari minyak atau dari air, nah, seperti itu. Pelepasan obat dari salep dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, konsentrasi obat dalam basis, kadar obatnya dalam basis, jenis basisnya, kelarutan obat dalam basis, waktu difusi, dan viskositas atau kekentalannya. Nah, ini semua terpengaruh. Makanya kita nggak bisa bilang salep lebih baik daripada krim, karena salep nggak gampang hilang, enggak juga. Nah, itu kalau dari sisi kontak dengan kulitnya, memang dia lebih lama, otomatis obatnya akan lebih lama kontak dengan kulit kita. Tapi tadi, apakah ketika dia tetap kontak dengan kulit lebih mudah larut? Ya, kan kalau obat itu kan ketika dia sudah larut atau bercampur dengan cairan tubuh baru dia bekerja. Seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi kerjanya obat dari salep untuk sedia sangat padat maksudnya. Ya. Oke, cara pembuatan salep ini diingat-ingat kembali peraturan pembuatan salep. Ya, peraturan pembuatan salep ada berapa? Masih ada yang ingat? 4, Bu. Ada berapa? 4, Bu. Ada 4. Kalau yang peraturan salep nomor berapa yang bahan-bahan obat yang tidak larut atau sukar larut dalam air dan larut dalam lemak, itu maka harus kita gerus atau kita serbukan atau diayak. Itu peraturan salep nomor berapa? Nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Oke, jangan lupa ya ini kalau di kelas rek 1 harus dibahas satu-satu, kalau di rek 2 nggak usah. Peraturan salepnya ada 4 ya. Intinya kalau peraturan salep pertama itu untuk bahan obat yang larut dalam lemak. Kalau yang kedua dalam air, yang ketiga sukar larut dalam lemak dan air. Artinya nggak larut gitu ya. Tapi bahasanya farmakope yang sukar ya. Yang keempat itu salep yang dipanaskan. Ya, salep-salep yang dipanaskan digerus sampai dingin. Nah, kalaupun mau dilebihkan, nah biasanya mungkin diajarkan waktu SMK, boleh dilebihkan 10-20%. Nah, itu ada di Van Duyn. Ya, ini ada buku disusun oleh Dr. C.V. Van Duyn gitu namanya. Nah, ini seperti ini. Nah, ketika melebihkan, jangan lupa untuk mengadkannya lagi. Ya, misalkan bikin salep 20 gram, mau dilebihin 10%, berapa lebihnya? Ya, 10% dari 20 gram. 2 gram. 2 gram, jadi kan 22 gram. Ketika nanti menimbang, dicukupkan sampai 20 gram, sisanya jangan dimasukkan gitu ya. Nah, kadang-kadang sih pengalaman waktu zaman ngawas ngawas praktek offline, boro-boro Bu lebih gitu aja tetap kurang, ya padahal udah dilebihkan gitu. Jadi semakin banyak wadah yang kita pakai, semakin kita berantakan kerjanya, semakin banyak bahan obatnya yang berkurang gitu. Nah, ini maksudnya dilebihkan 10-20%. Ya, berikutnya keuntungan dan kerugian sediaan salep. Ya, nanti ini bisa dibaca saja ya. Keuntungan kerugian salep. Jadi kalau salep ya intinya kalau keuntungannya kontaknya lebih lama gitu. Jadi kalau kontaknya lebih lama kan otomatis pemakainya tidak sesering pakai krim. Tapi kerugiannya kita lihat ini apa namanya ketika pemakaian dia berlemak ya, seperti itu. Kalau krim keuntungannya dia lebih nyaman dibanding salep, tapi kerugiannya karena dia ada air, ya basis krim itu kan banyak airnya.
airnya lebih mudah ditumbuhi oleh bakteri. Nah, jadi ketika pembuatan harus membutuhkan pengawet, ya. Pengawet berarti ada tambahan pengawet, berarti pasti harganya jauh lebih mahal. Sediaan yang nggak pakai pengawet, sediaan pakai pengawet, ada tambahannya, ya berarti ada tambahan bahan, berarti harganya lebih mahal. Oke, ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pengawet salep. Ya. Kalau pengawet itu kita lihat fasenya, apakah dia pengawet untuk fase air atau fase minyak, tuh ya. Ini kemasan salep ya. Nah, kalau sekarang kan kalian kalau praktek pakainya pot plastik, tapi nanti ketika praktek semi solid ya, itu bikinnya dikemasnya seperti yang ada di pasaran. Jadi ada tubenya, ada brosurnya, ada kardusnya dan seterusnya. Ya, lebih repot dong Bu. Iya, nanti di semester lanjutan ya. Oke, ini saya tidak menjelaskan ini ya. Jadi saya hanya mau jelasin gambar kulitnya saja nih ya. Nanti belajar di Anfisman. Nah, ini dia. Ini kalau kulit kita dilihat di bawah mikroskop ya, penampang kulitnya seperti ini. Nah, ini kelihatan ini kulit epidermis, ini kulit endodermis, ini kulit diadermis atau hipodermis. Nah, jadi ada ini bagian atas, lalu ada bulu-bulunya biasanya ya, meskipun halus ada tuh bulunya. Nah, ini biasanya kita pakai di sebelah sini. Nah, ini bagian kulit kita. Nah, lapisan-lapisan kulit. Ya, jadi mungkin kalau yang pernah lihat video di YouTube tuh, video ibu yang sedang operasi sesar, itu dokter itu apa namanya menyayat kulitnya itu ada beberapa lapis. Nah, ntar setelah itu dijahitnya setiap lapisan dijahit. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi nggak kayak apa namanya sama-sama jahit sih. Penjahit Tyler itu penjahit, dokter bedah juga menjahit, tapi berbeda ilmunya gitu ya. Nah ini dia kulitnya ya. Ya ini kulit. Jadi kalau sediaan setengah padat kita pakai absorpsinya perkutan atau melalui kulit. Sudah, ini tinggal dibaca saja lapisan kulit ya untuk mengingatkan. Oke. Oke, sedikit tentang okulenta ya, tapi nggak banyak karena nanti ada sediaan, ada teknologi sediaan steril sendiri gitu. Bedanya umuentum sama okulentum, yang satu salep kulit, yang satu salep mata. Kalau salep yang sediaan steril yang mana? Mata atau kulit? Mata, Bu. Nah, salah satu, coba kalian masih ingat ya, salah satu proses sterilisasi pakai apa? Yang kalian ingat deh. Ada sterilisasi apa sih? Ada tuh di SMK kelas 3 setahu saya. Ada yang tahu? Lupa. Sterilisasi. Nggak ada yang ingat satu pun. Ayo, Anissa, Azahira, Sarah, Sylvia Yuni, ini alumni Ikivan. Oke, sini lihat ya. Nanti saya tanya. Salep mata adalah salep steril yang digunakan pada mata. Jadi setelah jadi salepnya, baru kita lakukan proses sterilisasi. Nah, sterilisasi di sini, contohnya salah satunya adalah disterilkan dalam otoklav. Nah, ingat nggak? Otoklav pada suhu 121 derajat selama kurang lebih 15 menit. Atau 115 sampai 116 derajat selama 30 menit. Nah, sekarang pertanyaannya saya itu deh, kalau sterilisasi pakai otoklav itu termasuk ke dalam sterilisasi apa? Kan sterilisasi banyak ya. Ada sterilisasi basah, kering, ada sterilisasi dengan dipijar gitu, dengan bahan tambahan, dengan menambahkan bahan-bahan. Kalau pakai otoklav namanya apa? Lupa ya? Saya ingat sama sekali. Sterilisasi uap. Ya, sterilisasi uap atau namanya sterilisasi basah gitu ya. Nah, itu adalah salep mata. Ya, ini pengenalan saja. Nanti selanjutnya
ada prakteknya juga ya, praktek teknologi sediaan steril. Ya, nanti membuat salep mata, tetes mata, infus, apalagi ya, suntikan, ampul, vial, seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut, bentar. Lentum. Ini ada, ya seperti biasa ya, kalau salep tuh ada zat aktif, ada zat tambahan yang biasa digunakan sebagai zat aktif, ada asam salisilat, ada sulfur. Pokoknya ciri-cirinya kalau zat aktif ya dia ada khasiatnya gitu ya. Kayak ini bahan tambahannya. Bisa juga ditambahkan apa namanya, Corigensia odoris ya. Nah, ini pewangi. Oke, sama ya cara pengerjaan salep, peraturan pembuatan salep seperti yang tadi. Oke, nah metode pembuatan salep prinsipnya ya, yang pertama ada metode pelelehan. Ya, pelelehan itu jika, sebentar. Oke, pelelehan itu jika bentuknya berbeda, yang satu setengah padat, yang satu padat seperti sera, itu nggak mungkin bisa digerus, itu harus kita lelehkan. Tapi kalau vaselin sama adepsane, kebayang ya bentuknya vaselin, bentuknya adepsane, masih ingat nggak? Jangan lupa Sarah. Ingat? Ingat Ibu. Oke, ingat. Oke, kalau dia bentuknya seperti vaselin sama sera, itu harus dilelehkan. Tapi kalau model vaselin sama adepsane, cukup ditriturasi aja atau digerus, dicampur biasa, gitu ya. Atau bisa juga bisa dilebur atau dilelehkan sama saja, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu kalau bikin salep. Selama dia bisa homogen dengan penggerusan, digerus aja, nggak perlu dipanaskan. Beda sama membuat krim, gitu. Kalau krim wajib dipanaskan karena dia ada penyambunan di situ, ya. Oke, sampai di sini ada mau tanya dulu tentang salep sebelum kita ke pasta, krim, dan gel. Ya, pasta, krim, dan gel tidak sebanyak salep karena memang di pasaran salep masih banyak ya dibandingin pasta. Pasta kayaknya udah nggak terlalu banyak. Justru banyaknya di pasta gigi. Gitu. Sedangkan pasta gigi bukan sediaan farmasi tapi PKRT ya, perbekalan kesehatan rumah tangga. Gitu. Oke, lanjut saja ya. Oke, pasta. Oke, kalau pasta tadi sudah saya jelaskan definisi atau pengertiannya. Tapi kalau pembuatan pasta, ada yang ingat nggak bagaimana cara membuat pasta? Lupa? Kalau pasta serbuknya dulu digerus, Bu. Kenapa? Serbuknya dulu. Oke, terus habis itu? Basis salep, basisnya. Basisnya diapain? Digerus juga? Iya. Diapain? Iya, digerus juga. Oke ya. Oke, kita lihat. Serbuknya digerus dulu Bu, setelah itu basisnya juga digerus juga. Oke, kita lihat ya. Pasta. Oke, sebentar. Pasta itu sediaan sangat padat yang bahan padatnya itu minimal 50%. Ya, 50% atau lebih. Berikutnya pasta itu ya, pasta itu ada yang basisnya berair, ada yang basisnya berminyak ya. Kalau pasta gigi kira-kira tahu nggak basisnya berair atau berminyak? Ada yang pernah ngerasain habis gosok gigi berminyak-minyak mulutnya? Pernah? Ada? Kalau ada pasti nggak laku tuh pasta giginya. Berarti pasta gigi itu menggunakan basis Air. ya, mengandung air ya. Jadi pasta itu ada dua, ada pasta berair dan pasta berlemak. Kalau pasta berlemak misalkan pasta zinsi, kalau pasta berair nggak mesti harus pasta gigi sih. Pokoknya pastanya mengandung basisnya yang tidak bersifat lemak, seperti itu. Cara pemakaian mengoleskan lebih dahulu dengan kain kasa. Nah, itu sebaiknya digunakan seperti itu. Terus, lihat teknik pembuatannya ya. Ini jenis-jenis pasta tadi sudah ada pasta berlemak atau biasa kita sebut pasta kering. Pasta kering itu pasta berair gitu ya. Zat padatnya nih 60%. Pasta pendingin ya, ketika dipakai mendatangkan rasa dingin itu ini zaman dulu banget nih ya, salep 3 darah gitu. Kalau mau dipakai harus diaduk dulu. Ada pasta gigi
Oke ya, pasta gizi. Keuntungan kerugian sudah dibaca saja nanti. Nah, ini dia cara pembuatan ya. Oke, karena zat padatnya cukup banyak, tolong diingat-ingat ya. Umumnya pasta dibuat dengan cara yang sama dengan salep ya. Gerus, oke. Tetapi bahan untuk menggerus dan menghaluskan digunakan untuk membuat komponen serbuk menjadi lembut. Oke, bagian dari dasar ini sering digunakan lebih banyak. Oke, ini intinya nih. Untuk bahan dasar yang berbentuk setengah padat, seperti adepslane, vaselin, itu kita cairkan terlebih dahulu. Kecuali basisnya itu berair. Kecuali basisnya itu cair seperti minyak, nggak perlu gitu. Jadi artinya ketika membuat pasta, karena dia bahan serbuknya banyak, itu si vaselin jangan langsung digerus saja, karena homogennya nanti susah. Nah, jadi kalau untuk membuat pasta, jika basisnya berbentuk setengah padat, cairkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi saya suka bilang kalau kita mau bikin kue, sebaiknya menteganya kita cairkan dulu, baru kita campur. Itu lebih mudah homogen dibanding menteganya yang berbentuk setengah padat langsung kita masukkan ke dalam tepung terigu gitu ya. Nah, itu. Jadi ingat-ingat membuat pasta beda dengan salep. Kecuali kalau memang basisnya cair ya. Oke, cara absorpsi pasta ya. Pertama dimasuk dulu di penetrasi, kayak didisolusikan. Ya, disolusi didefinisikan sebagai tahapan di mana pasta mulai masuk ke dalam larutan dari bentuk padatnya. Larutan itu masuk ke dalam kulit kita ya. Yang ketiga adalah difusi. Difusi adalah difusi adalah proses perpindahan massa molekul suatu zat. Jadi artinya dia masuk dulu, setelah masuk larut, setelah larut dia baru bekerja atau berefek seperti itu. Makanya biasanya kalau menggunakan pasta itu biasanya dioleskan dulu di kasak gitu. Tapi biasanya kalau orang awam kalau tidak dikasih informasi dia tetap aja salah pakai seperti salep biasa gitu ya. Oke, lalu untuk pasta hindari untuk yang banyak bulunya atau rambutnya, begitu lengket semua nanti. Nah, pada kulit tidak berambut, nah itu sebaiknya ya. Kalau pada kulit berambut ya jangan pakai pasta seperti itu. Ups, tadi ini udah. Nah, bentar. Oke, ini udah, ini sudah. Salah. Salah. Nah, ini contoh pasta ya. Kalau pasta berlemak kita lihat ada vaselinnya. Kalau pasta kering, nah kita lihat nih, bentonit, sulfur, zinc oxide, talkum, hitamolum, gliserin, air. Nah, ini pasta kering atau pasta berair. Pasta pendingin. Nah, ini ada zinc oxide, ada oleum olivarum atau minyak zaitun, dan ada air kapur. Nah, pasta pendingin. Oke, lanjut ke krim. Nah, krim masih cukup banyak ya di pasaran. Oke, krim itu sediaan setengah padat, yang spesialnya adalah airnya 60%. Ya, bayangkan, air di krim saja 60%, bagaimana air di gel gitu ya. Ini airnya 60%, dia merupakan suatu emulsi. Oke, merupakan suatu emulsi. Nah, krim adalah emulsi. Nah, kalau emulsi itu berarti campuran apa sama apa? Campuran dua fase zat cair, yaitu zat apa dengan apa? Kemarin kayak Bu Mary udah jelasin nih waktu hari Jumat harusnya. Yuk. Minyak dan air. Minyak dan air. Minyak dan air bisa bersatu nggak? Minyak dan air bisa bersatu nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa. Supaya dia bisa bersatu pakai apa? Emulgator. Pakai emulgator. Oke. Jadi kalau yang namanya emulsi, yang namanya krim adalah suatu tipe emulsi. Nah, emulsi ada minyak, ada air, harus ada emulgator. Kalau nggak jadi satu. Lalu karena dia merupakan penyabunan, penyabunannya jangan membayangkan sabun di rumah, bukan. Tapi memang prinsipnya seperti itu. Penyabunan, ada minyak, ada air, maka semua pembuatannya adalah semua harus dalam keadaan panas. Kita lihat ya. Sebentar. Sampai pembuatannya, sebentar. Krim.
Oke, pengenceran enggak. Nah, ini pembuatannya. Oke, masih ada ingat kok cara membuat krim? Ya ada, enggak ada. Oke, ini dia metode pembuatan krim. Masih ingat? Oke, pembuatan krim. Ya, tadi ingat-ingat lagi ya, sayangnya kita praktek kita yang sekarang persediaan cair ya. Jadi krim itu melalui proses peleburan atau proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air, ya komponennya yang bercampur dengan air ya masukkan ke dalam fase air. Komponen yang bercampur dengan minyak campurkan dalam fase minyak. Itu sama-sama kita panaskan pada suhu sekian. Ya, airnya air panas, fase minyaknya panas, lalu wadah yang digunakan untuk pencampur fase air dan fase minyak juga harus panas. Itu. Setelah semuanya bercampur dan dalam keadaan panas, itu kita aduk atau digerus ya, terserah. Di lumpang ya digerus, di beker gelas ya diaduk. Gitu ya. Jangan digerus di beker gelas, pecah nanti gitu ya. Kayak mungkin di waktu praktek pernah menggerusnya di cawan, cawannya agak besar, ya boleh saja. Tapi yang namanya menggerus harusnya di lumpang sama alu pasangannya ya. Oke, setelah dipertahankan 5-10 menit, maka akan terjadi penyabunannya. Setelah penyabunan putih susu, nanti suhunya akan turun perlahan-lahan, jadilah dia sediaan setengah padat. Nah, itu adalah pembuatan krim. Gitu ya. Kita balik tadi banyak yang terlewat sepertinya. Oke, ini krim. Krim itu tadi sama ya, seperti basis serap, tipe MA dan tipe AM. Gitu. Jadi kalau tipe MA airnya banyak, tipe AM minyaknya yang banyak. Ya. MA minyak dalam air atau oil in water, atau fase minyaknya sebagai fase dalam, airnya sebagai fase luar. Fase luar yang jumlahnya jauh lebih banyak. Gitu. Terus berikutnya di sini ada pengenceran krim. Ya, boleh saja. Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika diketahui pengencernya pakai apa. Gitu. Ada jangka waktu pemakaiannya tidak terlalu lama, 1 bulan saja. Ya, mengingat dia banyak airnya. Ya sudah, jadi penggolongan krim. Ya. Kalau kita lihat, kalau dia tipe MA, kita bisa pakai vanishing cream. Ya, ini biasanya dipakai untuk para kosmetik wanita nih, di kosmetik wanita. Kalau tipe AM, ya, ini bisa kita pakai yang agak berlemak nih, cold cream. Ya, meskipun dia krim, ada fase air, ada fase minyaknya, tapi fase minyaknya lebih banyak daripada fase airnya. Oke, bahan-bahan penyusun krim yang pasti ada zat aktif, ada minyak, ada air, ada pengemulsi. Yang lainnya ada tambahannya. Ada pengaroma, ada pengawet, nah itu hanya tambahan. Tapi ini wajib. Oke, ini bahan-bahan tambahannya. Zat-zat untuk memperbaiki konsistensi. Ya, boleh ditambahkan, boleh enggak. Kalau ditambahkan, ya semakin baik. Kalau nggak ditambahkan, krimnya tetap jadi. Pengawet, untuk supaya tidak ditumbuhi bakteri. Pendapar. Ada yang tahu pendapar buat apa? Pendapar. Ayo, saya tanya ya. Oke, lanjut dulu. Pelembab, ya, supaya melembabkan kulit, ya, menempel di kulit, kulitnya jadi lebih lembut gitu ya. Pengompleks dan antioksidan, tingkat penetrasi. Nah, sekarang saya tanya tadi, pendapar itu apa? Bukan pendapat ya, pendapar. Ada yang tahu? Pendapar itu digunakan atau ditambahkan untuk apa? Ada yang tahu? Pendapar? Nggak ada yang tahu? Pernah dengar gitu mungkin? Pendapar dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan, untuk menjaga stabilitas sediaan. Nah, kira-kira maksudnya apa? Tahu nggak? Udah ada tuh definisinya. Kira-kira tugasnya si pendapar tuh ngapain gitu? pH kulit, ada yang tahu pH kulit itu berapa? Nggak. Ada yang tahu nggak? Pendapar nggak tahu, pH kulit nggak tahu. Ayo, padahal suka pakai krim, pakai body lotion, taruhnya di kulit. Sementara kulitnya nggak tahu pH-nya berapa. Ada yang tahu pH kulit berapa?
4-6. Ya, pH kulit itu 4-6 biasanya ya di antara rentang itu. Nah, jika obat yang kita buat harusnya memang pH-nya sesuai dengan pH kulit kita. Tapi kalau tidak sesuai, kita bisa tambahkan pendapar. Nah, jadi dia untuk menjaga supaya pH-nya tetap berada di pH sekian. Itu namanya pendapar ya. Hubungannya sama pH atau derajat keasaman. Oke, lanjut ya. Ini keuntungan kerugian nanti bisa dibaca saja. Keuntungan semua bentuk sediaan ya, secanggih apapun, mau dia injeksi gitu ya, obatnya lebih cepat, tapi sakit dipakai gitu ya. Nah, itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Oke, ini sudah pembuatan krim. Ya. Terus persyaratan krim, sama lah ya. Krim itu sebaiknya, kalau krim tidak perlu disimpan di kulkas ya, cukup disimpan di suhu kamar saja, nggak apa-apa. Gitu. Dan biasanya di bagian, di bagian pinggir-pinggir leher-leher wadahnya itu jangan biarkan ada sisanya, karena nanti kalau buka tutup lama-lama dia teroksidasi ya, jadi menguning coklat, lama-lama rusak seperti itu. Jadi dibersihkan kalau ada sisa-sisa yang ada di biasanya yang ada di pot tuh, kalau yang di tubuh sih enggak. Ini contoh resep krim, kita lihat ya. Resep krim yang ini asam stearat, sera, vaselin, oke. Nah, ini ada asam stearat, sera, vaselin, ada air gitu ya. Ada fase minyak dan fase airnya. Ini yang biasa dipakai, ada emulgit, ada oleum arachidis. Nah, biasanya kan pakai oleum sesame, ini pakai oleum arachidis. Oke, yang terakhir ya kalau nggak salah ini gel ya. Gel, oke. Sebutkan obat yang berbentuk gel. Mediclean gel. Ya, Mediclean gel. Gel itu biasanya warnanya apa? Bening, transparan ya. Oke, di sini dibilang gel itu sediaan setengah padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif pastinya gitu ya. Oke, zat pembentuk gel itu ada yang, lihat ya, ini pengertiannya gel, ya. Jelly atau gel, biasanya sih lebih banyak digunakan untuk kalau mikrolak itu bentuknya apa ya? Mikrolak gel bukan ya? Betul? Mikrolak yang buat melancarkan BAB? Iya, Bu. Iya, Bu. Gel ya, oke. Kalau salep kan basis salep, kalau krim basis krim. Lalu kalau pasta basis pasta ya. Kalau gel biasanya kita sebutnya gelling agent atau bahan-bahan untuk membentuk gel. Ya, gelling agent tadi contohnya ada amilum, bisa, ada PEG juga bisa gitu. Jadi gelling agent. Jadi apa namanya? Dia untuk membentuk massa gel. Ya. Oke. Lalu biasanya untuk kosmetik ya banyak. Oke, keuntungan kerugiannya. Oke, gel itu kadar airnya jauh lebih banyak lagi dibanding krim ya. Ini dibilang hidrogel. Jadi ketika dioleskan di kulit, kenapa gel itu mendatangkan rasa dingin? Gitu. Karena airnya banyak dan ada basis pendinginnya seperti itu. Oke, ini gel. Nah, atau mungkin yang laki-laki nih suka pakai gel rambut, nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Ada hidrogel, ada hidroalkoholik. Kalau dari namanya hidrogel, hidroalkoholik, bedanya apa ya? Hidrogel berarti gelnya mengandung hidro itu apa? Air. Air. Kalau hidroalkoholik, selain mengandung hidro, mengandung Alkohol. ya mengandung alkohol. Ya, oke, jadi hati-hati dengan penggunaan gel. Hidrogel harus menggunakan zat aktifnya ya larut dalam air. Kalau dia tidak larut dalam air jangan dibikin gel seperti itu. Oke, berikutnya hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan iritasi atau pedih pada mata. Gitu. Nah, jadi ini yang biasa disukai sih hidrogel ya, karena dia lebih stabil. Bentar. Ya sudah. Ini berdasarkan penggolongannya ya, ada gel anorganik, ada gel organik tergantung bahan pembuatnya, gitu ya. Nah ini sifat pelarutnya. Ini terlalu sensitif. Oke, ini ada hidrogel, ya. Ada lagi sterogel, ya, gelatin kering. Oke,
Terus berikutnya berdasarkan jenis fasenya ada gel fase tunggal, ada gel fase tunggal dan 2 fase gitu. Oke. Lalu apa ya? Enggak usah. Oke, ini adalah karakteristik dari bahan tambahan dari gel. Yang pertama ada namanya swelling agent. Ya, gelnya dapat mengembang. Oke, berikutnya ada sineresis. Sineresis itu terkontraksi atau kontraksi itu bereaksi gitu. Suatu proses suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi dalam massa gel. Kontraksinya kontraksi zat aktif ya, bahan-bahan yang ada di gelnya. Terus berikutnya efek suhu. Nah, ini hati-hati dengan biasanya untuk membentuk massa yang membentuk gel, nah itu ditambahkan di dalam struktur gelnya. Ya, kadang-kadang kan kalau ditaruh di suhu kamar gelnya sangat cair. Nah, biasanya kita tambahkan metil selulosa seperti itu. Jadi lebih sedikit lebih berbentuk atau lebih padat. Padatnya gel ya. Oke, berikutnya ada efek elektrolit ya. Ada elastisitas dan rigiditas. Ini elastisitas dari gelnya. Nah, reologi berhubungan dengan sifat alir. Nah, ini nanti bisa dibaca saja teori pembentukan gelnya. Ya, jadi ada gel fase tunggal berarti menggunakan satu saja. Kalau gel fase 2 fase atau fase ganda itu menggunakan lebih dari satu gelling agent. Ini tinggal dibaca saja untuk gel. Nah, sama ya, dasar gel hidrofobik sama hidrofilik, tapi paling banyak adalah hidrofilik, ya, basis berair. Oke, sama ini juga mempengaruhi gel, ada konsentrasi zat aktifnya, ya, lalu ada pengaruh suhu. Ya. Di sini kalau pengaruh suhu berarti dia tidak bisa ditaruh di suhu berapa saja gitu, sesuai dengan yang ada di kemasan biasanya. Tapi biasanya kalau orang awam tuh kalau naruh gel taruh aja di kulkas deh, biar lebih berbentuk gel. Oke. Berikutnya pengaruh pH. Nah, biasanya bisa ditambahkan dapar. Pengaruh ion itu bisa dari bahan-bahan obatnya, bisa dari kemasannya. Berikutnya pengaruh dari komponen-komponen zat aktifnya. Oke, ini komponennya. Jadi cukup zat aktif sama gelling agent aja sebenarnya ya. Kalau bikin gel itu biasanya kita zat aktif misalkan mau bikin piroksikam, lalu basisnya mau pakai amilum, ya sudah amilum sama air jadi itu gelnya seperti itu. Ya, itu penyimpanan gel. Nah, ini ya, jadi penampilan gel yang harus diperhatikan harus transparan ya, harus tercampur merata. Gelling agentnya dipilih yang tidak mempengaruhi zat aktif. Perhatikan juga viskositasnya. Nah, tadi kalau kita pakai amilum kan dia polisakarida tuh, kita harus pakai pengawet karena mudah ditumbuhi bakteri. Ya. Nanti ini bisa dibaca saja untuk gelnya. Gitu ya. Biasanya gel digunakan biasa di kulit untuk misalkan Canterpen pun ada yang berbentuk gel ya. Canterpen ada yang krim, ada yang gel seperti itu. Lalu sediaan oral ya. Pasta gigi juga ada yang berbentuk gel. Lalu ada yang dimasukkan ke dalam kosmetik ya. Sampo, pasta gigi, sediaan pewangi ya. Oke. Nah, ini untuk cerita tentang gel. Nah, sediaan setengah padatnya selesai sampai di sini ya. Jadi memang agak sedikit dikebut ya. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ngomong-ngomong kelas ini ya yang kemarin jadwal prakteknya terlalu sore ya, bener ya? Iya, Bu. Oke. Berarti udah ya, sudah kemarin kebetulan Jumat saya tidak bisa hadir. Jadi saya dapat info juga dari Bu Mary ya. Ya mudah-mudahan sih sudah terfasilitasi semuanya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Oh, kalian prakteknya karena ini ya, karena jumlahnya kurang dari 20 masuk semua berarti ya? Rencana mau dibagi 2, Bu. Dibagi 2?
Iya, soalnya takutnya nanti yang kelas sore mau ikut ke kelas pagi, terus kitanya juga mau ikut ke kelas sore, Bu. Oke, tapi gini, nanti coba kan masih 17 ya. Jadi nanti untuk minggu, Bu Mary main bilangnya gimana? Begitu? Setengah-setengah gitu? Iya, Bu. Soalnya kan jumlah kita kan aslinya 19 orang. Terus Heeh. kalau misalkan masuk 1, berarti kan cuma 20. Kitanya Heeh. begitu sih kemarin. Jadi kayak enaknya dibagi 2, Oh 9 gitu. sama 10. Oh gitu, ya sudah. Tadi saya pikir masuk semua kan enak ya kalian. Masuk, masuk, masuk. Kelar 3 minggu aja gitu kan. Ya udah kalau emang seperti itu nggak masalah. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau memang itu. Oke. Bu, ini kan saya tanya di kelas sore ya, Bu. Ya. Di kelas sore itu kan satu kelasnya kan ada yang 15, ada yang 16, ada yang 13 setiap sesinya, Bu. Ya. Nanti kalau misalkan kita gabung, nanti kita kan ubah di kelas ya, Bu. Tapi nanti harus konfirmasi ke pengawas di sore gak, Bu? Ya, konfirmasi aja. Jadi ibaratnya kamu bilang ke saya sama Bu Mary kan berarti kamu yang meninggalkan kita, ya kan Bu? Jadi supaya kita nggak nyariin gitu kan. Saya nggak nyariin gitu kan. Sebentar ya. Nah, jadi terus kamu masukin gitu, ibaratnya permisi gitu, nggak apa-apa. Jadi selama siaknya udah kamu pindahin kan nanti untuk absen nggak ada masalah gitu sih, Sarah, lebih tepatnya gitu doang sih. Kebetulan yang awas bukan saya sama Bu Mary, kalau sore Bu Mary sama Pak Arifin kalau nggak salah ya. Terus mau tanya Bu, kan ada resep gargarisma ya Bu ya untuk praktek kita kan ya. Cuman ada perbedaan Bu, ketika saya diskusi sama teman saya yang sore, ternyata kalau untuk Pak Arifin gargaris makannya itu pakai kertas saring, sedangkan pas Bu Mary kemarin menjelaskan enggak, itu gimana Bu? Kertas saring yang buat Pak Arifin atau gimana? Buat nyaring apa? Siapa namanya? Sarah. Saya nggak tahu sih Bu, saya cuma dijelasin katanya kalau di Pak Arifin ngejelasinnya gargarisma itu sebelum dimasukin ke botol harus disaring pakai kertas penyaring. Paham. Jangan kalau Bu Mary kemarin kan enggak Bu. Ya udah pokoknya kamu kerjakan sesuai yang responsor kemarin Bu Mary, kan Bu Mary sama saya kan. Nanti ketika kamu misalkan pindah ke sore, nanti bisa tanyakan lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu disaring sih gitu. Jadi nanti mungkin bisa buat, kan ada perbedaan ya, perbedaan pendapat. Jadi kalau kamu bingung bikin jurnalnya, bikin sesuai dengan yang diresponsikan kemarin saja. Nanti coba saya tanyakan ke Pak Arifin ya. Terima kasih untuk informasinya. Jadi sebelum dimasukkan ke botol disaring gitu ya. Ya, oke. Ada lagi Sarah? Udah, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, absen sudah saya absen. Oh iya, saya pikir kan jumlahnya cuma segini ya, tapi emang terlalu mepet sih, takut ada yang pindah ya. Oke lah, itu memang lebih baik sih berjaga-jaga. Oke, sebentar. Siang. Ya, berarti prakteknya pagi ya, Jumat jam 8 ya? Ya, Di jadwal sih masih jam 1 Bu prakteknya. Ya, nanti udah jam 8 Kak. Udah jam 8. Oke. Iya, jadi kemarin pas yang awal tuh kok kenapa perasaan tuh yang diutamakan kelas rek 2 dulu ya. Setelah rek 1 kan memang mereka tidak kerja gitu kan. Tapi kok ini kelewat ya kelas kamu gitu. Oke, jadi udah saya pindahkan. Jadi mudah-mudahan semua bisa sesuai ya. Jadi kalau memang seperti itu setengah-setengah ya nggak masalah gitu. Tadi saya pikir kan kalau di kelas saya di semester 4 yang cuma 17 masuk aja semuanya. Kebetulan dia per kelompok kan, masuk aja semuanya, tidak perlu bagi 2 gitu. Seperti 3 kelompok dulu, 2 kelompok dulu, enggak. Tapi kan ini individu. Tapi kalau emang kemarin disepakatinya seperti itu ya nggak apa-apa. Oke, kalau sudah ada yang mau ditanyakan, ya. Kemarin tuh saya nangkepnya dari Bu Mary tuh gini Bu. Kita tuh persiapan ngebagi kelompok, dibagi 2. Nah terus nanti
H-1 tuh PJ-nya ngirim kelompok ke Bu Mary. Kalau misalnya kelompoknya nggak ada yang nambah gitu, pas 19, kita satu sesi. Tapi kalau misalnya nambah dari kelas lain, baru dibagi. Nah, itu lebih baik. Jadi kamu nggak buang-buang waktu. Ya, jadi keuntungannya apa sih kalau kamu masuk semuanya gitu kan? Kita cuma jaga-jaga nih. Kalau ada yang dia bisa mau pindah, kalau dia nggak ada yang pindah ya kita masuk aja semuanya. Berarti kan cuma berapa sih kelas kalian? 17 ya? 19, Bu. Oh, 19. Soalnya cuma 19. Kayak 19 kalau emang ada yang mau pindah, ya berarti kita bagi 2. Tapi kalau enggak kita masuk semua gitu ya maksudnya ya? Iya, Bu. Ya, gitu juga boleh sih, nggak apa-apa. Tapi kalau ntar coba saya ketemu Bu Mary nanti di Kiva ya. Nanti kita coba, betul sih seperti itu. Atau kita coba dulu di minggu ini. Kita coba masuk, ada tambahan nggak di kelas sore gitu. Kalau enggak kan jadi bisa running. Oke, kalau memang itu lebih baik, tolong kita diinformasikan sebelumnya supaya ada jaga-jaga. Ini ada kelas sore yang pindah ke pagi nggak? Karena kan kelas rek 2 ya. Oke, ada lagi? Jaslab jangan lupa ya, kalau karena kalian kelas rek 2, kalian punya Jaslab SMK, silakan dibawa. Bu, udah rusak, Bu. Udah kotor, Bu. Nggak apa-apa. Bu, berarti kita kan udah bikin jurnal dari rumah ya, Bu. Berarti kita tinggal bikin obatnya aja ya? Betul. Kecuali besok kalau ujian ya. Ada lagi? Cukup? Oke, nanti saya kabari lagi untuk Senin depan ya. Kalau memang saya tidak hadir, saya minta waktunya hari Sabtu. Kalau bisanya jam berapa, nanti saya diinfo lagi. Ya, oke, cukup ya. Saya akhiri. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nanti diinfo saja untuk persiapan praktek ya. Biasa kalau yang pertama masih ada kurang-kurangnya gitu, nggak apa-apa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.